undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri dulu, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo berdiri dulu. Sudah semua? Yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat hening sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau Lause nyanyikan ini, coba kalian jawab terusannya gimana ya? Akulah anak sekolah minggu GKT. Lause masih belum dengar? Lause pengen semuanya dengan penuh semangat menjawab, meneruskan lagu yang Lause nyanyikan tadi, ya. Sekali lagi, Lause pengen dengar semua semangat, oke? Akulah anak sekolah minggu GKT. Ya, terima kasih adik-adik semua. Kita semua sudah bersemangat untuk masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, tapi kita juga harus senantiasa bersyukur ya. Jangan lupa atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih boleh bangun pagi, bisa menghirup udara yang Tuhan berikan, bisa melihat matahari bersinar, burung-burung juga bernyanyi. Ada ayat yang mengatakan demikian loh dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bunyinya seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan mengatakan jangan lupa ya, kita tetap berdoa, kita juga tetap harus bersyukur. Nah, hari ini Lause mau mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Selamat Pagi Tuhan, Mengucap Terima Kasih. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ada gerakannya loh. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik sekalian, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Kita melipat tangan dan kita menutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terlebih pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau penuhkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga sertai hamba-Mu yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh semakin hari semakin diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik sekalian. Nah, kakak, kamu mau sekolah minggu? Kok pakai baju busuk kayak gitu sih? Mendingan kamu pulang dulu deh. Kamu ganti baju, pakai baju yang cantik. Aku nanti kalau mau kamu pakai baju yang cantik, pasti Tuhan suka loh. Cepet ganti baju dulu ya. Busuk jelek. Kamu ganti baju dulu biar Tuhan senang ya. Tuhan, maafkan Tata Tuhan. Tapi cuman ini baju yang bisa Tata pakai buat pergi beribadah. Nah adik-adik sekalian, menurut kalian gimana dengan perkataan Lia itu?
Apakah benar? Tentu saja tidak ya. Tuhan sendiri juga berkata bahwa Dia mencintai umatnya, tidak melihat apakah umatnya itu cantik, jelek, ganteng, hidungnya pesek, hidungnya mancung, pakai baju bagus, pakai baju biasa aja. Tuhan tidak melihat itu loh. Tuhan mencintai semua umatnya tanpa syarat. Nah, dosa juga teringat dari sebuah ayat di dalam Lukas 18 ayat 14b. Demikian bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ingat adik-adik ya, Tuhan sendiri berkata bahwa semuanya itu sama di matanya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek, semuanya sama. Seperti lagu ini, Yesus cinta segala bangsa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Dengannya Hatiku Jadikanlah sambil mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke mama papa ya, kalau nanti sudah ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Nanti ada di data. Oke? Yuk kita nyanyikan dulu bersama-sama Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Tuhan, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Tuhan, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin
ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu, Loso Yohanes, yang akan menyampaikan firman-Nya pada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memenuhi Loso Yohanes dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Loso Yohanes dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kami, dan kami dapat dipenuhi dengan firman-Mu. Semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Loso harap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan terutama adalah ceria. Pada pagi hari ini, Loso Yohanes nanti akan memberitakan firman Tuhan dengan tema perumpamaan dua orang yang berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Losa terlebih dulu akan membacakan firman Tuhan untuk adik-adik sekalian. Tetapi yang sudah bisa membaca, mari Losa ajak buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Berkata demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahmu sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, Losa punya satu video untuk kalian simak. Yuk kita lihat ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu
karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Sahabat, siapakah yang dijawab doanya sama Tuhan? Si Farisi atau pemungut cukai? Haleluya, ya benar, pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Loh, Guru, kenapa yang disalahkan malah orang Farisi? Padahal kan orang Farisi itu tidak seperti pemungut cukai, yang malah sering menindas orang, bahkan mereka adalah pengkhianat bangsanya sendiri dengan memeras mereka. Dan orang Farisi itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa malah pemungut cukai yang berkenan di mata Tuhan? Penjelasannya ialah pemungut cukai berdoa dengan rendah hati dan mau mengakui dosa-dosanya. Sedangkan si orang Farisi malah memamerkan perbuatan-perbuatan baiknya dan mengakui dirinya lebih dari yang lain. Wah, haleluya, yeay. Coba ikuti gerakan saya sambil mengucapkan ayat hafalannya. Lukas 18 ayat 14b. Lagi, Lukas 18 ayat 14b. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, akhirnya bisa ya. Puji Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video tersebut. Dari video tersebut, kita makin mengerti apa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Nah, kalau kita melihat video tersebut dan juga kita sudah baca Alkitabnya, Tuhan Yesus ini sebenarnya ketika memberikan perumpamaan ini, tujuannya itu untuk apa sih? Nah, coba kita sejenak melihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini karena dia menemui ada beberapa orang yang menganggap dirinya itu benar, lebih tinggi, lalu juga yang dia lakukan adalah memandang rendah semua orang lain. Jadi dia menganggap bahwa dirinya itu yang paling tinggi, yang paling benar. Sedangkan orang lain dianggap adalah orang-orang yang bersalah. Dianggap rendah orang-orang tersebut. Nah, kalau kalian bisa simpulkan menjadi satu kata, kira-kira orang semacam ini orang yang seperti apa ya? Orang yang sombong. Nah, adik-adik, orang yang sombong itu adalah orang yang merasa bahwa aku ini lebih hebat, aku ini lebih tinggi daripada orang lain, daripada kamu. Nah, dengan tujuan perumpamaan seperti ini, kita melihat bahwa jangan sampai setiap kita melakukan hal yang sama seperti ini. Kita membanggakan diri kita, sementara semua orang lain selain diri kita pandang rendah. Karena itu akhirnya Tuhan
memberikan sebuah perumpamaan. Kalau kita tadi sudah baca Alkitabnya, kita tahu Tuhan memberikan perumpamaan bahwa ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi, lalu yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, adik-adik, kalau kita melihat orang Farisi itu siapa sih, Lause? Nah, orang Farisi itu adalah seorang pemimpin agama yang membawa umat untuk dapat beribadah dan juga belajar hukum Taurat. Nah, biasanya orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat ahli di dalam Taurat. Dia seringkali melakukan ritual-ritual ibadah dan juga mengajar di sinagoge untuk orang-orang supaya mereka makin mengerti hukum Taurat. Itu orang Farisi. Baik enggak ya? Wah, baik ya. Kelihatannya baik. Nah, tetapi nanti kita akan coba lihat. Orang yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, pada zaman tersebut pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Pemungut cukai itu sebenarnya orang Yahudi, tetapi dia itu bekerja untuk pemerintah Romawi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah narii pajak, narii uang, nagih uang untuk pajak, akhirnya diserahkan kepada orang-orang Romawi. Pemungut cukai dianggap sebagai seorang pengkhianat. Karena itu mereka adalah orang-orang yang dibenci dan juga orang-orang yang direndahkan. Tidak pantas kamu hidup bersama-sama dengan kami. Kami itu adalah pengkhianat. Kamu lebih membela penjajah daripada membela orang sebangsamu sendiri. Nah, kalau lo seumpamakan orang Farisi ini kalau zaman sekarang ini seperti siapa ya? Seperti seorang Lause, seperti seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat. Sedangkan pemungut cukai itu kalau lo seumpamakan zaman sekarang, orangnya orang yang dibenci, itu seperti preman. Orangnya jahat, orangnya dibenci, kita tidak mau tuh bergaul dengan preman. Siapa di sini yang lebih memilih bergaul dengan preman daripada dengan hamba Tuhan? Nah, lo yakin tidak ada lah yang seperti itu, ya kan? Pasti ketika kalian lihat preman, kalian apa? Takut. Jangan-jangan nanti saya dikepui, lalu uang saya diambil, HP saya diambil. Nah, adik-adik, kita melihat orang Farisi dan pemungut cukai, sebuah perbandingan yang kontras. Mungkin kita melihat, wah, yang dianggap tinggi ini ya pastilah orang Farisi karena baik. Sedangkan pemungut cukai ya sudah, ini ya pasti ya yang rendah. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat orang Farisi, pemungut cukai, mereka itu ternyata sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Bagus atau enggak hal seperti ini? Bagus ya. Karena apa? Mereka masih ingat untuk berdoa dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi di sini kita mulai melihat perbedaannya lagi. Ketika orang Farisi datang untuk berdoa di bait Allah, apa yang dia ucapkan? Aku bersyukur Tuhan, aku tidak berdosa. Aku tidak melakukan ini dan itu. Bahkan aku tidak sama seperti pemungut cukai di dekatku ini. Yang dilakukan oleh orang Farisi adalah membanggakan dirinya bahwa aku ini adalah orang yang baik, tidak berbuat dosa. Aku melakukan hukum Taurat secara sempurna. Aduh, untung ya saya lo bersyukur. Tidak seperti siapa? Tidak seperti orang lain yang dosanya itu banyak sekali dan juga bersyukur. Tidak seperti di sebelahku ini loh, pemungut cukai yang kerjaannya itu adalah
kerjaan yang berdosa. Dia dianggap sombong. Karena apa? Membanggakan dirinya, sementara ketika dia melihat orang lain dianggap rendah. Lalu juga adik-adik, ketika dia mengatakan hal-hal tersebut, sebenarnya dia itu secara tidak langsung bilang apa? Aku ini sudah baik, tidak perlu lagi Mesias, tidak perlu lagi juru selamat. Karena apa? Aku sudah baik kok, aku sudah melakukan Taurat secara sempurna kok. Ngapain lagi butuh juru selamat? Tidak perlu. Itu yang dikatakan orang Farisi. Sedangkan kalau kita melihat ayat selanjutnya, pemungut cukai pun ternyata juga menaikkan doanya kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia apa? Dia tidak berani untuk masuk. Dia tidak berani untuk lihat ke atas. Dia menangisi dirinya sambil memukul dadanya. Bilang apa? Aku orang berdosa. Aku adalah orang-orang yang banyak kali merugikan orang lain. Aku adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Adik-adik, dia adalah orang yang memang dicap sebagai pengkhianat pada saat itu. Dia mengakui dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita membandingkan antara orang Farisi dan juga pemungut cukai, menurut kalian, mana di antara mereka yang merupakan orang yang menaikkan doa dengan baik kepada Tuhan? Apakah orang Farisi dengan segala kebaikannya serta tidak perlu juru selamat, ataukah seperti pemungut cukai yang tidak berani untuk langsung menghadap kepada Tuhan? Dia menyadari dirinya orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin menurut kalian, sudah jelas lah, pasti orang Farisi. Wong orang Farisi lo doanya bagus, perbuatannya baik, ndak ada dosanya. Ndak mungkin lah pemungut cukai. Pemungut cukai itu lo doanya apa? Justru doanya apa? Sambil nangis, sambil pukul-pukul dadanya. Mosok itu doa? Bunda lah. Adik-adik, mungkin ada sebagian dari kita berpikir seperti itu. Justru yang membuat kita kaget, apa itu? Coba kita melihat ayat yang ke-14. Ayat 14 itu justru apa? Justru Tuhan berkata bahwa orang ini, artinya pemungut cukai ini, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Menurut pandangan manusia, yang benar itu ya pasti orang Farisi. Tetapi justru dari penilaian Tuhan, yang dipandang benar, yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Lalu ayat 14b mengatakan apa? Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Adik-adik, melalui perumpamaan ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar yang pertama, kita harus sadar bahwa kita, lause kalian semua, adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus sebagai juru selamat setiap kita. Karena apa? Tidak mungkin kalian, orang berdosa, bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita dapat melalui perumpamaan ini? Janganlah kita sombong. Sementara kita sibuk membanggakan diri kita, lihat orang lain, kamu bisa apa? Makin apa? Direndahkan. Lose ambil contoh. Mungkin setiap kita pernah melakukan hal-hal ini. Misal kalian di rumah, mungkin kalian punya kakak atau punya adik. Lose mau tanya, kalian sebagai sesama saudara, sebagai kakak adik, kira-kira sering ribut atau sering rukun?
Mungkin dari kalian jawab, oh rukun Lose, rukun, tenang aja rukun. Tetapi mungkin di antara setiap kita yang lebih banyak tengkarnya. Rukunnya cuma 10 menit, tengkarnya bisa 2 jam. Biasanya yang tidak mau ngalah siapa? Kakak seringkali bilang apa? Aku lebih tua, lebih pinter, lebih tinggi dari kamu. Sudah, kamu adik, sudah. Kamu tidak bisa apa-apa, sudah kamu duduk aja ya, jangan nangis. Nah biasanya seperti itu. Maka yang dilakukan kakak ini adalah merendahkan adiknya. Lalu Lose memberikan contoh yang kedua. Kalau kalian melihat gambar bolpen ini, bagus atau enggak? Bagus ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya bolpen warna-warni seperti ini. Waktu Lose seusia kalian waktu SD, anak yang bisa beli bolpen ini adalah anak yang kaya. Kalau bahasanya sekarang itu anak sultan. Karena apa? Waktu zaman Lose SD harganya itu sangat mahal. Kalau anak yang biasa-biasa tidak mungkin bisa beli bolpen sebagus dan semahal itu. Tetapi adik-adik, Lose punya ingatan. Ketika Lose sekolah, ada seorang temannya Lose yang punya bolpen bagus seperti ini. Nah, kalau bolpen itu warnanya bisa sampai 10, wah itu makin mahal itu harganya. Wah, suatu ketika teman Lose ini yang ngeluarkan bolpen, dia langsung apa? Pamer-pamerkan ke yang lain. Wah, aku ini loh, bagus kan bolpenku? Kamu apa? Kamu miskin kamu, tidak mungkin bisa beli. Lalu seringkali dia terus apa? Pamer-pamerkan. Ketika dia nulis satu kalimat cetek, satu kalimat cetek, lagi cetek-cetek. Artinya apa? Setiap kalimat gonta-ganti warna. Supaya apa? Supaya temennya makin kepingin. Ketika dia pergi ke kantin waktu jam istirahat, dibawa terus bolpennya sambil dipamer-pamerkan di kantin. Sementara ketika ada temannya Lose yang mau pinjam, pinjem kok bagus gitu ya. Lalu dia bilang apa? Sudah jangan. Nanti kalau rusak mau tak kamu nempui? Tidak bakalan bisa. Uangmu tidak akan cukup untuk beli bolpen ini. Nah adik-adik, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang sombong. Hari ini kita belajar satu hal. Apa itu? Mari kita perhatikan secara khusus ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita semuanya. Amin.